Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan ya. Dulu saya pernah membahas tentang beberapa macam keran atau valve gitu ya. Nah, dulu cara benerin keran yang tipe ceramic cartridge ya, atau cartridge keramik, itu sudah pernah saya bahas ya. Videonya sebelumnya yaitu video ini ya. Nah, di dalam video tersebut saya juga sempat memperkenalkan tipe keran yang spindle ya, tipe spindle, terus tipe ball valve ini juga. Nah, kali ini kita akan membahas dan membongkar keran yang tipe spindle ini ya, teman-teman. Seperti saya bilang, ini aslinya itu ada gagangnya dua kiri kanan gini ya, kayak helikopter gitu, untuk buka nutup. Dan sepengetahuan saya, tipe keran yang spindle ini adalah tipe keran yang paling tua ya kan. Jadi waktu saya masa kecil dulu, kalau di masjid-masjid biasanya keran itu tipenya spindle ini ya. Kalau ciri-cirinya apa? Saya ulang sekali lagi, bahwa kalau buka itu diputar berkali-kali, cik 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 cik. Terus nutupnya juga seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian keran ini meskipun modelnya paling tua, tapi ternyata zaman sekarang itu masih ada juga dipakai ya, ada dijual juga maksud saya. Jadi kalau kawan-kawan mencari tipe yang seperti ini ya, itu materialnya biasanya terbuat dari kuningan. Nah, ini ada satu pengalaman ini ya. Ketika saya tadi bongkar-bongkar ini untuk sebelum persiapan membuat video ini ya, ketika saya bongkar ini, ternyata bahannya itu mudah pecah, kawan-kawan. Jadi ini bukan besi ya. Saya nggak tahu dari dulu ya, dari saya mungkin masih kecil sampai udah kerja, kayak udah tua sekarang itu ya. Saya sebetulnya penasaran dengan material ini, kawan-kawan. Ini mirip besi, tapi dia tidak berkarat itu, tapi dia mudah pecah ya. Nah, seperti itu. Nah, dia itu nggak tertarik magnet, kawan-kawan. Jadi saya itu bingung, ini sebetulnya bahan apa. Kalau kawan-kawan ada yang tahu, tolong kasih tahu ya. Tapi yang jelas bahan ini itu getas ya, mudah pecah gitu. Jadi kalau kawan-kawan cari dan menyukai yang keran tipe spindle ini, sebaiknya ya, saya anjurkan ini gagangnya ini jangan yang berwarna putih atau abu-abu ya, kawan-kawan. Coba cari yang warnanya kuningan sama kayak bodinya ini ya. Setahu saya kuningan itu lebih ulet gitu ya. Jadi dia biasanya itu nggak gampang patah. Biasanya dia agak bengkok lah kayak gitu ya. Nah, itu ya sekedar pengetahuan awal tambahan gitu. Nah, keran ini sebetulnya biasanya ya, ini khusus untuk mesin cuci kan. Kalau kamu beli mesin cuci yang zaman now ya, zaman sekarang itu yang otomatis, yang front loading maupun top loading, itu biasanya saluran selangnya itu, ujungnya itu melebar seperti ini ya, sehingga kawan-kawan akan perlu membeli valve atau keran yang ujungnya punya drat seperti ini ya. Mungkin ada yang pernah kebingungan ya, setelah beli mesin cuci kebingungan cari kerannya kayak apa. Nah, seperti ini kerannya kawan. Ini ukurannya 3/4, nggak tahu dratnya standar apa, kayaknya BSP gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya udah waktunya ya kita bongkar-bongkar. Ayo kita lihat lebih dekat. Baiklah, kerannya seperti ini ya. Nah, untuk membongkar ini, kawan-kawan akan memerlukan beberapa peralatan ya. Di antaranya paling tidak itu sebuah tang. Nah, sebaiknya itu tang penjepit seperti ini ya, atau locking plier. Kemudian sebuah kunci Inggris. Maaf, ini kunci Cina ya kawan-kawan, karena tulisannya tulisan Cina. Kemudian obeng, ini obeng plus, dan ini obengnya sepeda motor ya kawan-kawan. Jadi ada plus ada minusnya yang bagian dalam. Nah, kemudian langkah-langkah bongkarnya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita ingin membongkar atau membetulkan kebocoran yang misalkan menetes dari sini, maka sebetulnya kita nggak perlu membongkar atas sini ya. Kita cukup membongkar bagian ini ya. Kita gunakan kunci Cina tadi seperti ini. Nah, dibuka gitu. Nah,
Nah, tang ini gunanya apa? Kalau misalkan sangat kencang ya, mau nggak mau di sini kita jepit pakai tang dulu, baru ini pakai kunci Cina tadi. Ya, kanan. Nah, agar kawan-kawan lebih leluasa melihat semuanya, maka saya akan membongkarnya total aja. Nggak cuman sini, tapi mulai dari atas ya. Ingat ini tadi aslinya itu bentuknya kayak huruf T ya, kayak helikopter. Oke, ini dibuka dulu pakai obeng. Kemudian ini dicabut. Lalu ini bisa kita putar keluar semuanya sekalian seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Baik, ini saya bongkar aja ya sekalian. Ini kita keluarkan semuanya. Ini ada karetnya. Nah, biar kawan-kawan bisa lihat seperti apa karetnya, akan saya dorong keluar dulu. Nah, seperti ini ya urutannya. Tadi skrup, terus tangkai, kemudian ini karetnya di sini. Oh ya, atasnya tadi ada ini dulu ya. Kemudian ini ada ring ya, ring untuk nanti saya jelaskan untuk apa gunanya. Kemudian spindle-nya, ini yang dinamakan spindle ya kawan-kawan. Nah, kemudian spindle ini sendiri dia memiliki, masih ada lagi di sini ya. Ini kita copot lagi. Ya. Nah, di sini kita memerlukan tang ini kan. Karetnya sekalian saya keluarkan. Nah, ini semua bagian-bagiannya ya. Nah, kemudian kita akan merangkai kembali sambil membahas apa fungsi masing-masing komponen ini ya. Kemudian kalau bocor di sini misalkan ditutup, bleeding terus. Kalau misalkan keran ini ditutup terus ini masih netes ya kawan-kawan. Itu artinya masalahnya itu ada di, kalau nggak karet ini, ya dudukan karet itu ya. Di sana kawan-kawan bisa lihat bahwa karetnya itu akan duduk di sana ya, seat atau tulisannya seat ya. Dudukan dalam bahasa Inggris itu disebut seat gitu ya. Nah, biasanya sih yang lebih sering rusak itu bagian karetnya kawan-kawan. Nah, karetnya ini memang sebetulnya spesial ya, bentuknya memang khusus seperti ini. Tapi kita bisa mengakalinya. Dulu biasanya saya kalau ada bocor itu saya menggunting bekas ban dalam ya, 2 buah lalu saya tumpuk sehingga bentuk dan tebalnya kira-kira sama seperti ini. Sebetulnya ini bahannya terbuat dari EPDM, dimana dia lebih awet ya, bisa sampai 20 tahun segala macam. Memang kalau dari ban dalam itu nggak akan seawet ini, tapi lumayan ya, daripada beli mungkin harganya 50.000, kalau karet ban dalam bisa minta ke tukang tambal ban ya. Oke, seperti itu ya. Jadi tadi kalau bocor kemungkinannya kalau nggak karetnya, seatnya keropos ya, dudukannya keropos. Kalau dudukannya keropos ya udah, kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Mau dibubutkan ya lebih mahal, mending ya ganti keran aja. Tapi seperti saya bilang biasanya di sini. Oke, sekarang kita akan pasang kembali ya kanan ke spindle-nya ini, terus dikunci pakai skrup ini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan pasangkan lagi. Terus kawan-kawan perhatikan ketika memasang ini kan masuk ke dalam ya.
Lalu ini akan mengulir seperti ini kawan-kawan, karena di sini ada ulirnya. Nah, gunanya ulir yang di sini itu apa? Untuk naik turun, kawan-kawan. Perhatikan, ini kalau saya kencengin, dia nutup lubang yang di sana ya. Jadi lubang dari sini itu ditutup oleh karet tadi. Nah, kalau dibuka maka dia akan mundur seperti ini, perhatikan. Loh, makin memanjang ke sini ya. Panjang-panjang akhirnya sampai keluar. Nah, saya kencengin sehingga dia posisinya terdalam atau terendah. Baik, sampai segitu ya dulu ya. Kemudian kita akan meletakkan ini. Nah, biar tahu posisinya di mana nanti duduknya, maka ini kita kendorkan sedikit. Ya, kita pasangkan ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat bahwa plat ini atau ring plat ini dia duduk di bodinya yang luar ini ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai tatakan dari karet ini ya. Karena perhatikan karet ini kalau bocor kawan-kawan bisa juga bikin dari karet ban dalam ya. Tapi menurut saya nggak terlalu menolong. Karena apa? Ini dia bentuknya harus bulat betul mengikuti bentuk spindle ini, bentuk porosnya ini. Sehingga kalau kita menggunting sendiri, kemungkinan besar tidak akan bisa bulat seperti ini ya. Baiklah, kita pasangkan aja. Nah, sebetulnya karet ini fungsinya apa? Fungsinya karet ini adalah ketika kita membuka keran ya kan. Nah, agar air itu nggak keluar lewat sini juga. Pernah kan kadang-kadang kawan-kawan buka keran, itu airnya keluar lewat atas juga, meskipun sedikit. Nah, fungsinya karet ini adalah agar air tidak keluar lewat atas. Nah, kemudian karet ini akan dikencangin oleh ini. Nah, karena ini memang keran udah lawas ya, karena udah lama, maka ini karetnya pun udah mulai retak-retak ya. Nah, kalau karet di sini itu udah retak-retak ya, seperti tadi saya bilang akan bocor kawan. Tapi bocornya biasanya nggak kenceng ya. Terus yang kedua, meskipun bocornya cukup mengganggu pun misalnya ya. Nah, apabila karetnya tadi bocor seperti itu ya, kemudian air akan keluar dari sini juga. Maka sebetulnya sih kalau lokasi keran ini di luar rumah ya kan, di taman atau di tempat wudhu ya, atau di kamar mandi, itu tidak masalah ya bocor netes gitu. Karena apa? Ya memang di sininya kan basah, sehingga kalau ini keluar basah juga ya nggak apa-apa, sama-sama basahnya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ini ditaruh di tempat di dalam rumah, misalkan ini dari tembok rumah ya, terus ini ke mesin cuci. Nah, kalau bocor lewat sini ketika keran dibuka, maka lantai di sekitar mesin cuci pun jadi basah juga. Jadi kendala ya akhirnya ya. Nah, akhirnya kalau memang itu yang terjadi, ini memang nggak bisa tertolong lagi ya kalau bocor dari sini kan. Inilah salah satu kelemahan yang tipe spindle ya. Dia seringkali nggak cocok untuk dipakai di daerah yang harus kering gitu ya, karena kemungkinan besar dia akan bocor di sini kalau silnya sudah lawas atau udah lama gitu ya. Oke, kita kencangkan kembali memakai kunci Cina ini ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa kita pasang kembali gagangnya. Nah, ini gagang yang sudah hancur, terus kita secure, kita amankan gagang ini memakai skrup ini kembali. Oke, udah terpasang kembali. Baiklah, itu tadi ya kawan-kawan dalamannya ya, anatomi dari keran yang tipe spindle ini. Ya mungkin nggak semua merek itu persis seperti ini, tapi pada prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan udah mengetahui, memahami fungsi-fungsi dari komponen-komponen tadi, meskipun berbeda merek, maka kawan-kawan tetap akan memahaminya ya, sehingga nggak kesulitan untuk troubleshooting atau mencari akar permasalahan apabila terjadi kebocoran.
Baik kawan-kawan, nanti di lain waktu saya akan lanjutkan dengan membongkar yang tipe ball valve ini atau keran bola ya. Jadi kawan-kawan ikuti terus. Sementara segini dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.